Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Kiranya Tuhan tetap memberkati saudara-saudara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Dan di Minggu Kantate hari ini, Tuhan akan memperdengarkan firman-Nya bagi kita, yaitu yang tertulis di kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, nama minggu kita hari ini adalah Kantate, yang diambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama yang berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sekarang apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Nyanyian baru bukanlah nyanyian yang baru digubah atau yang baru dinyanyikan, bukan. Tetapi nyanyian baru adalah nyanyian yang kita nyanyikan dengan pengalaman baru. Misalnya dari lagu buku Ende Tujolom Ode Bataku. Lagu itu sudah sangat lama. Dan itu akan tetap menjadi lagu lama bagi orang yang asal menyanyikannya begitu saja. Tetapi lagu itu akan menjadi lagu baru bagi orang yang benar-benar mengakui dosa-dosanya, yang betul-betul mau bertobat, sehingga dia akan menyanyikannya dengan perasaannya yang terdalam. Dan mungkin dia akan menyanyikannya sambil menangis terisak-isak. Lagu lama akan menjadi nyanyian baru bila kita sedang mengalaminya. Lagu lama akan menjadi nyanyian baru bila kita menyanyikannya dengan penghayatan yang penuh. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berkantate, agar lagu lama kita bisa menjadi nyanyian baru kita bagi Tuhan? Saudaraku, itulah yang perlu kita teladani, pelajari dari Musa dan seluruh Israel dalam nats kita hari ini. Karena mereka mengagumi perbuatan Tuhan. Kita tahu setelah Israel keluar dari perbudakan Mesir, Raja Firaun tidak rela. Lalu Firaun mengejar orang Israel dengan kereta dan senjata perang yang lengkap dan canggih, seperti kita dengar di khotbah Pesta Paskah kedua kemarin. Sementara bangsa Israel itu tidak punya alat perang apa-apa karena mereka adalah bangsa budak di Mesir. Sehingga keadaan bagaikan cicak berhadapan dengan buaya. Dan yang paling menakutkan, Israel tidak bisa melarikan diri karena di hadapan mereka terbentang laut yang sangat luas. Sementara dari belakang mereka, pasukan Firaun yang luar biasa itu mengejar mereka. Israel benar-benar dalam keadaan terjepit, benar-benar di ujung tanduk. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Justru sebaliknya. Justru pasukan Firaun yang tenggelam di dalam laut itu, sementara bangsa Israel bisa selamat menyeberang sampai ke seberang. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa? Bagaimana keadaan itu bisa terjadi? Yaitu karena ada Tuhan.
Ada Tuhan Yahweh yang ikut campur tangan. Tuhan menunjukkan kekuasaannya kepada Israel, terutama kepada Firaun, bahwa dialah Allah yang maha kuasa, bahwa semuanya ada di bawah kekuasaannya. Sehingga ketika Musa mau taat mematuhi perintah Allah supaya dia mengulurkan tongkat yang di tangannya itu ke atas laut itu, disitulah Tuhan bekerja membelah air laut sehingga ada jalan kering di tengah laut itu. Dan dari situlah Israel menyeberang dengan selamat. Tetapi kemudian apa yang terjadi dengan pasukan Firaun? Mereka ikut tiba di laut yang terbelah itu. Tetapi ketika itulah Tuhan menyuruh air itu, karena Tuhan punya kuasa terhadap air itu, sehingga air itu kembali seperti semula. Maka mati tenggelamlah Firaun dan semua pasukannya. Saudaraku, perbuatan Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Itulah yang dinyanyikan oleh Musa dan Israel di pasal 15 ayat 11 dengan mengatakan, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Lalu di ayat 21, Miriam adik Harun itu turut mengajak Israel dan seluruh perempuan-perempuan, dan mengajak kita juga hari ini dengan mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudaraku, mujizat yang dilakukan Allah di depan mata mereka, mujizat yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya dan untuk bangsanya, itulah yang menjadi pendorong bagi Musa, bagi Miriam, dan bagi Israel untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena keajaiban seperti itu belum pernah terjadi. Saudaraku, dari situlah kita dapat mengatakan bahwa nyanyian baru akan mengalir dari hati kita bila kita mengagumi perbuatan Tuhan. Karena itulah Minggu Kantate ini masuk dalam minggu-minggu Paskah. Karena kebangkitan Yesus dari kematian yang mengalahkan kuasa dosa dan iblis dan kematian itu adalah keajaiban yang tidak ada tandingannya. Karena dengan kebangkitan Yesus itulah tersedia keselamatan dan hidup kekal bagi siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita melihat bahwa nyanyian baru itu mengalir dari hati yang bersaksi. Nyanyian baru adalah kesaksian setiap orang bila dia telah melihat, bila dia telah mengalami, bila dia telah mengagumi perbuatan Allah yang terjadi di dalam hidupnya. Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum pernah menuliskan, hanya orang beriman yang bisa bernyanyi. Tanpa pengalaman dan penghayatan iman akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bila pun mulut kita tetap bernyanyi, semuanya itu hanya lagu lama saja, kata beliau. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu orang Batak sangat terkenal sebagai yang pintar bernyanyi. Dan di dalam ibadah kita juga selalu diisi dan didominasi banyak nyanyian. Bahkan dapat dikatakan bahwa durasi bagi untuk bernyanyi atau durasi untuk mendengarkan nyanyian di kebaktian kita lebih panjang daripada durasi mendengarkan khotbah, bukan? Dan itu sangat bagus, sangat bagus. Mengapa? Karena nyanyian jauh lebih cepat, nyanyian jauh lebih mudah menyampaikan pesan ketimbang khotbah atau pidato. Kita akan lebih mudah terdorong untuk melakukan apa yang dikatakan oleh syair lagu itu. Ketika lagu maju tak gentar,
lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya tersebar beberapa puluh tahun yang lalu. Maka semakin banyak orang Indonesia yang mau mengangkat senjata dan sangat bersemangat untuk merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah, bukan? Karena itulah, bila ada pagelaran musik, sering banyak orang yang histeris, yang melambai-lambaikan tangan mereka bila musik itu sudah merasuki jiwa mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, mengapa banyak anggota jemaat kita yang mengatakan bahwa nyanyian dalam ibadah gereja kita itu sudah sangat membosankan? Atau yang lain mengatakan, merasa bahwa di gereja lain itu lebih menarik karena di sana mereka bisa bertepuk tangan dan berekspresi dengan lebih bebas, sementara di HKBP kita bernyanyi dengan monoton. Itu kata mereka. Benarkah saudaraku? Benarkah? Mungkin benar. Mungkin benar bila kita menyanyi di gereja hanya asal menyanyi tanpa penghayatan. Mulut kita bernyanyi, tetapi hati kita dan pikiran kita melayang-layang entah kemana. Itu membuat nyanyian kita bukan hanya tetap menjadi lagu lama, tetapi akan menjadi nyanyian yang membosankan karena tidak memiliki roh sama sekali. Kita tahu bahwa bernyanyi itu adalah ekspresi, adalah luapan perasaan seseorang yang dinyatakan dengan suara yang naik turun. Karena itulah Paulus di Efesus 5 ayat 19c dan juga di Kolose 3 ayat 16c, dia mengatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan bernyanyilah dengan segenap hatimu. Itu berarti bahwa bernyanyi yang seharusnya adalah harus dari hati, bukan dari mulut, bukan dari pikiran. Nyanyian yang baru dan nyanyian yang sejati adalah nyanyian yang keluar dari hati yang penuh dengan iman. Tidak persoalan apakah suara kita itu fals. Tidak persoalan apakah kita bernyanyi dengan tepuk tangan atau dengan goyang badan. Itu tidak menjadi persoalan. Tetapi yang terpenting adalah harus dari hati. Karena itu saudaraku, bukanlah nyanyian kita yang tidak enak. Bukan karena tidak ada band, bukan karena kita tidak bisa bertepuk tangan, bukan karena kita tidak bisa menggoyang-goyangkan badan sambil bernyanyi, bukan. Tetapi yang membuat bernyanyi dalam ibadah manapun menjadi nyanyian baru dan menjadi nyanyian yang menarik adalah bila kita semuanya bernyanyi dari hati yang terdalam kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa bernyanyi dari hati kita? Yaitu bila kita menghayati, bila kita mengagumi semua perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan nyanyian kita. Yang salah adalah bila kita bernyanyi tanpa penghayatan akan semua perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bila kita tidak lagi mengagumi keselamatan dan hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Apakah kita menyanyikan itu asal saja dengan mulut kita, atau apakah kita menyanyikan itu dengan penghayatan yang penuh? Tetapi saudaraku, ini pula lah yang menjadi persoalan bagi banyak orang di zaman kita sekarang, yaitu semakin banyak orang yang tidak lagi merasakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidupnya. Mengapa?
Karena mereka merasa hidupnya itu sudah berjalan otomatis seperti yang seharusnya. Lalu pertanyaannya, mengapa orang bisa jatuh kepada sikap seperti itu? Mungkin karena mata iman mereka sudah kabur. Mata iman mereka sudah rabun, sehingga tidak jelas lagi melihat perbuatan Tuhan dalam hidupnya setiap detik, setiap jam, setiap hari. Perasaan mereka sudah tumpul sehingga tidak lagi merasakan nikmat perbuatan Allah, nikmat mujizat Allah dalam hidup kita. Padahal saudaraku, bila kita bertanya, apakah mujizat Tuhan masih terjadi hari ini dalam hidup kita masing-masing? Jawabnya pasti masih terjadi. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Bila Allah telah melakukan keajaiban bagi Israel dengan membelah Laut Merah tadi, maka Tuhan yang sama masih melakukan hal yang sama bagi kita hari ini dalam bentuk yang lain. Karena Allah yang kemarin adalah Allah yang hidup sekarang dan juga hidup besok dan hidup sampai selama-lamanya. Allah kita itu adalah Allah yang aktif sampai hari ini dan sampai selama-lamanya melakukan mujizat-mujizat dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi sekali lagi, mungkin mata iman kita, mungkin perasaan kita sudah kurang tajam, atau mungkin kita pura-pura tidak tahu. Padahal bila mata iman kita, bila perasaan kita, bila hati nurani kita masih tajam, masih peka, setiap kita menarik nafas, kita akan merasakan mujizat Tuhan ada di sana. Karena bila Tuhan masih memperbolehkan kita hidup dan bernafas, dan masih menikmati kehidupan ini secara gratis dari Tuhan. Bukankah itu saudaraku sebuah nikmat? Bukankah itu sebuah keajaiban? Bukankah itu sebuah mujizat? Orang yang mata imannya, yang perasaannya, yang nuraninya masih sehat benar, setiap dia bangun pagi hari, dia akan merasakan itu sebagai mujizat dari Tuhan. Sehingga sebelum dia tidur, dia akan terus mengucap syukur. Dia akan melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya yang memberikan dia nafas kehidupan, memberi kesehatan, memberi makanan dan kebutuhan lainnya. Saudaraku, hanya orang seperti inilah yang mampu menyanyikan nyanyian lama menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Karena dia mengakui, karena dia mengagumi mujizat Tuhan dalam hidupnya. Dan orang seperti itulah yang hidupnya dipenuhi oleh kebahagiaan. Karena itu saudaraku, di Minggu Kantate hari ini Tuhan mengajak, kagumilah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Syukurilah itu dan nyanyikanlah itu, maka nyanyianmu akan menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Selamat berkantate saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu merasuki diri kami, sehingga mata iman kami melihat dengan jelas semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami setiap jam, setiap hari. Terutama kami mau mengagumi keselamatan dan hidup kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan hidup kami penuh syukur dan penuh bahagia. Ya Tuhan yang maha baik, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu. Cukupkanlah semua kebutuhan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu.
sehingga kami bisa mengatasi semua persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Berkatilah pekerjaan kami. Berilah keberhasilan bagi studi anak-anak kami. Berkatilah mereka yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Biarlah berkat Tuhan melimpahi mereka. Berkati jugalah para lansia agar tetap bersemangat. Juga teman-teman kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami agar tetap aman, tetap bersatu dan tetap sejahtera. Berkati jugalah gerejamu dan para hambamu agar tetap bersemangat dan berkemampuan memberitakan Injilmu dan meluaskan kerajaanmu. Terpujilah namamu ya Allah yang maha kuasa dan maha agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.